Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu pengajian Aisyah Ranting Sukaramai. Cabang atau ranting? Ranting Sukaramai. Di Musala Taqwa Muhammadiyah Blur Sukaramai. Jadi nggak mau sepi-sepi, ramai. Suka sepi enggak. Ya. Ibu-ibu kalau salat ya, selalu membaca surat Al-Fatihah. Al-Ala mana ada selalu. Ini ya kan yang selalu membaca, wajib membaca. Kalau udah wajib kan selalu wajib atau selalu membaca surat. Kalau nggak baca, kata Rasulullah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat. Tidak ada salat maksudnya tidak sah salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Sepakat ya? Sepakatlah. Sepakat. Ada apa rupanya dengan Al-Fatihah? Sehingga Nabi menyuruh selalu baca setiap rakaat lagi. Salat wajib dan salat sunat. Suruh baca. Kenapa? Ya, ahli tafsir mengatakan di antaranya ada satu doa di situ. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Coba sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Kalau kita menempuh jalan yang lurus, kita sampai kemana? Kalau kita menempuh jalan yang lurus, kita sampai kemana? Rumah sakit Harapan Bunda enggak? Enggak. Kalau begitu apa yang maksud jalan yang lurus di sini? Bukan jalan materi ya. Bukan jalan materi. Kalau jalan materi kalau lurus terus. Kalau ini lurus terus tabrak rumah orang. Maksudnya jalan hidup, bukan jalan aspal. Jalan hidup, bukan jalan aspal. Paham ya? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya tadi? Tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Setiap saat kita harus
berdoa dengan doa itu. Kenapa? Setiap saat disuruh berdoa. Tadi ibu mau bilang apa? Berkuda. Kenapa kok selalu kita disuruh berdoa? Ihdinas siratal mustaqim. Pada setiap salat, bahkan pada setiap rakaat, baik salat fardu maupun salat. Kenapa? Menurut ibu-ibu, kenapa harus ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus? Apa enggak pernah lurus-lurus kita selalu doa? Karena kita suka bengkok-bengkok. Kenapa kita setiap saat harus berdoa? Harus, suka enggak suka harus. Suka enggak suka harus berdoa. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang. Kenapa Allah selalu menyuruh kita berdoa dengan doa itu, Ibu? Karena siapa bisa jawab, saya kasih aku ada. Atau enggak bisa. Ya. Karena kita ini ya lip-lap. Apa lip-lap? Lip-lap itu apa? Mencele-mencele, 3 tahu, 3 baik, 3 jahat. Enak kawan nasi, rajin salat. Enggak enak kawan nasi, dah malas. Tapi bukan ibu-ibu ya. Nah, jangan bilang pos samping, ni pos depan. Ya. Karena setiap saat kita ada kemungkinan bengkok. Karena setiap saat kita ada kemungkinan bengkok. Jangan merasa kita pasti lurus. Bengkok. Karena setiap saat kita ada kemungkinan bengkok, maka kita berdoa selalu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang. Jadi kenapa kita harus selalu berdoa dengan doa itu? Karena apa tadi? Karena setiap saat kita ada kemungkinan bengkok. Nah, kenapa pertanyaan selanjutnya, kenapa setiap saat kita ada kemungkinan bengkok? Apa? Ya. Karena Allah berfirman ketika menceritakan dialog antara iblis dengan Allah. Ya. Iblis berkata kepada Allah, "Fabima akhwaitani la a'udanna lahum sirat." Fabima akhwaitani, karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat. Siapa yang ngomong ini? Iblis kepada Allah. Fabima akhwaitani, karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat. La aqudanna lahum siratal mustaqim. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh aku akan menggoda hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Itu perkataan siapa? Pernyataan iblis kepada Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Wa min khalfihim, aku akan datang dari belakang manusia. Wa an aymanihim, aku akan datang dari sebelah kanan manusia. Wa an syama'ilihim, aku akan datang dari sebelah kiri.
Fala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Itu pernyataan siapa? Iblis kepada Allah. Apa pernyataannya? Karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat, sungguh aku akan menggoda hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Shiratal mustaqim tadi. Ya. Kan iblis ini dihukumi sesat oleh Allah karena tidak mau menghormati Adam. Sampai diusir dari surga. Dendam dia. Dia bilang, "Fabima," Allah berfirman, "aba wastakbara wa kana minal kafirin." Kamu itu iblis sombong, takabur, sok, hebat. Sungguh kamu telah termasuk makhluk yang kafir. Rupanya dendam dia karena dia merasa dia dicap kafir gara-gara Adam dan Hawa. Gara-gara Adam dan Hawa. Nanti dia pepes. Fabima akhwaitani, karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Maka sungguh aku akan menggoda hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Siapa hamba-hamba Allah? Kita-kita ini diantaranya. Bagaimana cara iblis menyesatkan kita? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datang dari depan manusia. Makanya hati-hati di depan ibu siapa? Saya. Wa min khalfihim, hati-hati yang di belakang ibu-ibu. Siapa di belakang ibu? Aku akan datang dari belakang manusia. Dari depan, dari belakang, kan itu. Wa an aimanihim, aku akan datang dari sebelah kanan. Sebelah kanan siapa? Manusia. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri manusia. Jadi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa maksudnya itu? Jadi iblis menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Depan, belakang, kanan, kiri. Apa maksudnya? Kita dikepang, dikepung maksudnya, bukan dikepang. Dikepung. Wala tajidu aktsarahum, engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia syakirin, bersyukur. Jadi kalau kita enggak pernah bersyukur, jarang bersyukur, kita masuk dalam godaan setan. Ya. Dah, itu godaan janji iblis. Tapi masalahnya iblis itu satu. Paham ya? Sementara manusia banyak, enggak mungkin dia sendiri. Paham ya? Kan iblis akan datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Tadi dapat dikepang, kepung. Kan nggak mungkin dia. Iblis itu satu, sama kayak Adam satu. Terus bagaimana caranya? Dia memiliki apa? Anak buahnya, pasukannya. Siapa? Siapa anak buahnya? Anak buahnya setan. Anak buahnya iblis duduk di sebelah sana dia. Dia di kerajaan iblis, dia bosnya. Dia perintahkan siapa? Anak buahnya. Siapa anak buahnya? Syaitan. Makanya Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 6,
Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu, maka jadikanlah ia musuh, jangan dijadikan teman. Sesungguhnya syaitan itu mengajak orang-orang yang bisa digodanya untuk masuk neraka yang menyala-nyala. Karena dia anak buah iblis. Jadi saya tanya, siapa anak buah iblis? Setan. Kerjanya apa? Menurut ayat tadi, menggoda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, agar manusia itu masuk neraka. Paham? Paham. Walaupun nggak paham, pertanyaan selanjutnya, siapa setan itu? Ya memang, tapi siapa setan? Coba perhatikan ayat ini, Al-An'am ayat 112. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zurfal qawli ghurura. Artinya, dan demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu ada musuh. Musuh tiap-tiap nabi berarti juga musuh umatnya. Siapa musuh nabi dan umatnya? Syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari jenis manusia dan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din zurfal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain, menggoda manusia, perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Coba ibu-ibu perhatikan betul-betul. Kenapa kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim? Jawabannya, karena setiap saat kita ada kemungkinan bengkok. Pertanyaan kedua, kenapa setiap saat kita ada kemungkinan bengkok? Karena iblis telah berjanji kepada Allah akan menggoda manusia agar manusia itu tidak bisa menempuh jalan yang lurus. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara iblis menggoda kita? Datang di depan, datang di belakang, datang di sebelah kanan, datang sebelah kiri. Berarti dikepang, kepung, pangpung. Dah ya? Terus bagaimana cara iblis mengepung kita? Bentar, iblis satu dengan bantuan anak buahnya. Siapa anak buahnya? Setan. Pertanyaan selanjutnya, udah berapa pertanyaannya? Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir. Siapakah setan itu? Jin dan manusia. Ingat, wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zurfal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi ada musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Siapa contoh setan dari kalangan jin? Siapa? Contoh setan dari kalangan bangsa jin siapa? Ini jin dulu.
Kan tadi kan syayatinal jin wa syayatinal insi wal jin kan itu. Wa ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yui ba'dhum ila ba'dhin dzulfal qawli. Jadi setan-setan manusia dan jin. Pertanyaan saya, siapa contohnya setan dari kalangan bangsa jin? Di antaranya adalah kuntilanak, hantu. Ya tujuannya kan menakuti kita, menggoda kita supaya kita jatuh ke lembah kesyirikan. Sehingga kita sudah lebih takut kepada dia daripada kepada Allah. Lama-lama nanti mengarah kepada kesyirikan walaupun sebatas itu belum. Akhirnya sudah menuhankan setan. Banyak orang memuja setan akhirnya. Awalnya takut kepada setan, akhirnya memuja setan. Pocong. Jadi setan itu menyerupai sesuatu yang kita takuti. Makanya setan gak akan menampakkan diri kepada orang yang tidak takut. Paham ya? Nah, karena tujuannya menggoda. Semakin kita takut, semakin sering muncul dia. Makanya kenapa ada orang berani gak pernah melihat hantu. Contoh ya, dulu ada teman saya, padahal dia cacat orangnya, cacat polio, dia kakinya kecil. Dia kepingin sekali melihat hantu. Ya betul. Jadi pada suatu hari ada yang bilang, ada satu rumah katanya. Rumah itu dekat hutan. Katanya ada yang lihat itu ada hantu, rumah kosong. Tengah malam dia datang, jam 2 dia datang. Dia bawa senter. Ngapain dia ke rumah itu? Mau lihat hantu. Betul-betul datang, dia paling pemberani dia walaupun cacat. Datang dia bawa senter. Dia lah berjam-jam dia, hampir sampai subuh, enggak nampak hantu. Kenapa enggak nampak hantu? Karena ada dua sebabnya. Pertama, memang enggak ada hantu hoa. Yang pertama adalah hoa. Yang kedua ada hantu, tapi hantu tidak berani menampakkan diri. Karena dia berani. Karena tujuan setan itu menggoda. Kayak kita misalnya kita goda anak kecil, kita tarik kupingnya, gatal dia tangan kita, jumpa dia selalu ingin kita tarik kuping kita. Tapi kalau kita tarik kupingnya nggak peduli kita, nggak mau kita tarik lagi, ya nak? Coba kalau kita goda orang, ketika digoda seorang laki-laki jahil, ada perempuan, halo Adinda, abang ini, ya, besoknya goda-goda terus, Tapi kalau halo Adinda nggak peduli dia, besoknya nggak berani lagi. Paham ya? Setan itu menggoda. Siapa yang digodanya? Yang mau digoda. Yang mau? Yang nggak mau digoda? Nggak mau. Nah, itu dia. Dah. Jadi kalau kita takut kuntilanak, dia menampakkan diri seperti kuntilanak. Kalau orang Jawa, di Jawa sana takut pada genderuwo, dia menyerupai genderuwo. Nah, makanya kita jangan takut. Kalau takut, tidak akan nampak. Nah, juga itu setan juga. Nah, termasuk jin korin dalam tubuh kita. Karena ada ayat itu. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kata Nabi, ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinu minasyaitan. Tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan dalam tubuh kalian ada ditemani jin korin, itu dari setan. Itu setan dari kalangan bangsa jin. Tapi ingat tadi menurut ayat tadi ada juga setan dari kalangan manusia. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kan itu jelas ya? Dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu ada musuh, yakni bukan nyakwa ya. Yakni
Ya, yakni setan-setan dari jenis manusia dan jin. Nah, tadi contoh setan dari bangsa jin sudah kita kasih contoh. Siapa di antara tadi? Lana, pocong, macam-macam lah. Enggak, itu jin korin. Begini, bukan, itu jin korin yang tinggal di tubuh-tubuh orang yang meninggal itu. Jadi setiap kita ketika lahir itu dititipkan oleh iblis satu jin namanya jin korin. Dia menemani kita dari sejak lahir sampai meninggal. Dia duplikat kita. Dia hafal teman-teman kita, bahkan tulisan pun. Ya, itu jin korin. Makanya ketika kita bacakan ayat kursi menjerit-jerit. Ya, kalau orang yang roh orang meninggal nggak mungkin dia menjerit. Itu jin korin, duplikat dari orang yang meninggal itu. Maka dia hafal. Kita yang nggak paham ini tertipu. Kita pikir dia roh orang mati. Bukan. Roh orang mati itu di alam barzah. Min wara'in barzah ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka ada dinding hingga hari kebangkitan. Yang balik itu jin korin. Nanti kalau saya meninggal nanti masuk ke tubuh saya ini Ustaz Herman. Nah, jadi untuk menggelincirkan kita, muslihat namanya. Dah. Jadi tadi contoh setan dari kalangan bangsa jin siapa tadi? Dilana, pocong, macam-macam jenisnya, tergantung dia takutnya bagaimana. Jadi dah. Yang kedua, setan dari jenis manusia siapa? Termasuk kita juga. Kalau kita menghasut orang lain, kabalah itu. Kita tanpa sadar menjadi setan. Udah kamu bodoh kali, kamu balas tuh. Kalau saya cekek mukanya. Sekarang, itu kita tanpa sadar menghasut orang lain sudah menjadi setan. Makanya kita bilang setan, kamu kasar enggak? Iya kasar. Iya kan? Ada orang lain ngajak mabuk, setan enggak? Ada orang lain ngajak berzina, setan enggak? Ada orang lain ngajak buka jilbab, ngajak karaoke, setan. Cuma kalau kita bilang setan marah, padahal memang setan. Kita juga kadang-kadang jadi setan, kita enggak sadar. Cuman kita jadi setannya sebentar. Udah tuh tobat. Ingat kan syayatinal insi. Setan dari jenis. Nah, kan tadi jelas dalam surah Fatir ayat 6 apa tugas setan itu? Inna syaitana lakum aduun, kata Allah. Inna syaitana lakum aduun. Fattakhiduhu aduan. Innama yakunu hisbahu liyakunu min ashabis sa'in. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Baik setan dari jenis bangsa jin atau manusia. Inna syaitana lakum aduun. Fattakhiduhu aduan. Jadikanlah yang musuh, jangan kita berteman sama dia walaupun setan dari jenis manusia. Innama yakunu hisbahu, karena setan itu apakah dari bangsa jin atau manusia, innama yakunu hisbahu, dia mengajak golongannya, orang-orang yang bisa dipengaruhinya, liyakunu min ashabis sa'in, agar masuk neraka yang menyala-nyala. Jadi mengajak golongannya. Artinya apa? Kalau setan mengajak, kalau setan jenis manusia mengajak golongan. Kalau bangsa jin juga mengajak golongan manusia. Dan juga mungkin saja mereka itu mengajak golongan bangsa jin yang baik-baik menjadi jahat. Nah, inilah sebabnya kenapa kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Yang paling berat justru bukan setan dari kalangan bangsa jin. Kenapa? Karena setan dari kalangan bangsa jin itu sekali-sekali dia muncul. Di sana ketika rintik-rintik di bawah ketang jambu dia muncul sekali-sekali. Tapi setan dari jenis manusia memang hidup bersama kita. Kadang-kadang istri kita, suami kita, anak kita, saudara kita, masyarakat kita. Kadang-kadang suami jadi setan juga.
bang, beli mobil. Setan nggak? Setan. Abang kan ntar lagi udah dicopot dari jabatan. Namanya? Banyak duit dari yang halal, mantap. Tapi kalau dari hasil ngolah sana ngolah sini, ya. Suami juga ini sebagai contoh ya. Ada seorang suami melarang istrinya pakai jilbab besar, suruh istrinya pakai celana jin. Namanya udah jin juga. Walaupun tidak semua jin itu jahat.